Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Mahiza Resuli dengan NPM 247838083 dari kelas 3C. Di pertemuan pertama ini, saya akan menjelaskan apa itu network. Network atau jaringan adalah sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bisa melakukan pertukaran informasi atau lainnya. Nah, contoh sederhananya itu ada beberapa. Misal kita memiliki perangkat dari HP, komputer, dan laptop. Di sini tiga perangkat itu saling terhubung dengan router yang sama. Jadi terhubungnya juga bisa dari wireless dan juga kabel. Nah, untuk contoh jaringan lainnya itu, misalnya kita ingin melakukan print, kita tidak perlu melakukan penghubungan kabel dari komputer ke printnya. Jadi di sini printnya itu untuk awalan itu printnya harus terhubung dengan router yang sama dengan komputer, laptop, dan HP. Nah, dari router tersebut kita bisa mengakses print itu tanpa harus terhubung langsung dengan print. Jadi kita tuh bisa melakukan print dari komputer, HP, maupun laptop. Jadi printnya itu bisa dipakai oleh berbagai macam perangkat selama itu masih terhubung dengan router yang sama atau jaringan yang sama. Nah, mungkin contoh luasnya itu pada saat kita melakukan search di Google atau kita membuka media sosial. Di sini juga terjadi terjadi hubungan jaringan. Nah, untuk jaringan awalannya itu pada saat kita melakukan search itu akan mengirim sinyal ke router. Dari router itu terhubung lagi dengan ISP atau Internet Service Provider. Nah, dari ISP ini akan terhubung lagi dengan network. Nah, di network ini tempat kita saling bertukar informasi. Nah, jadi dari perintah kita membuka media sosial di HP itu, jadi kita bisa dari perintah kita di media sosial, dari perintah kita di HP itu untuk membuka Instagram atau search. Nah, di internet itu akan menuju ke jaringan dari perusahaan tersebut, contohnya dari Instagram atau Google. Nah, di situ dia akan memberikan perintah kepada servernya untuk menampilkan Instagram di handphone kita. Jadi dari internet itu ke server Instagram, dari Instagram itu menujuinya menarik kembali ke server, setelah itu ke internet, kembali ke ISP, router, dan muncul di HP kita. Mungkin itu pengertian yang saya bisa jelaskan dan contohnya itu. Setelah itu, untuk contoh lainnya lagi, mungkin bukan contoh, untuk kita bisa saling terhubung itu jaringan yang mungkin bisa kita lakukan itu dari komputer ke komputer atau laptop ke komputer. Nah, di sini kita bisa melakukan
network lokal itu dengan menggunakan kabel. Nah, kabel ini bisa disebut dengan kabel UTP. Jadi kabel UTP ini memiliki ujung dari UTP ini berupa sebuah colokan atau sebuah port, sebuah kepala yang disebut RJ45. Ya, RJ45. Lupa. Oh iya, RJ45. Jadi dengan UTP yang sudah dipasangkan RJ45, kita bisa melakukan pertukaran data antar perangkat. Nah, untuk di perangkatnya ini kita bisa mengkonekkan kabel UTP ini ke port LAN. Nah, jika di laptop kalian itu tidak ada yang namanya port LAN, kalian bisa menggunakan adaptor yang biasa dijual di marketplace. Jadi dengan itu kalian tetap bisa melakukan pertukaran informasi atau pertukaran data dari laptop satu ke laptop lainnya. Nah, bukan hanya di laptop atau perangkat-perangkat desktop itu, kita juga bisa melakukan pertukaran informasi pertukaran data dari HP ke HP atau HP ke laptop dengan menggunakan kabel yang sama dan mungkin portnya yang sama dengan ujungnya yang menyesuaikan dari HP ke network, dari HP ke LAN portnya. Setelah itu untuk pertukaran itu kita tidak hanya membutuhkan kabel UTP, tapi kita juga perlu yang namanya IP address. Nah, apa itu IP address? IP address itu bisa disebut juga kayak tanda pengenal pada perangkat tersebut. Jadi setiap perangkat itu bisa memiliki IP yang berbeda-beda. Nah, di sini kita tuh harus memanggil IP tersebut agar bisa saling terhubung. Misalnya kita ingin memindahkan file dari komputer A ke komputer B. Nah, di komputer B ini dia akan memanggil IP dari komputer A agar bisa mengirimkan data-data ke komputer B dan sebaliknya. Dan IP address juga tuh bukan hanya sebagai nama atau lainnya, juga di sini IP address juga sebagai pelindung dari perangkat-perangkat tersebut agar tidak saling bertabrakan. Nah, kan di sini kita sudah mempelajari tentang materi awalan tentang jaringan. Nah, untuk melakukan testing kita bisa melakukannya di suatu software yang bisa disebut Cisco Packet Tracer. Di sini saya akan ulangi lagi. Di sini kalian bisa datang ke browser kesukaan kalian. Setelah itu tulis download Cisco Packet Tracer. Setelah itu kalian pencet ke level upskill with Cisco ini dan akan muncul seperti ini. Di sini kalian harus melakukan login terlebih dahulu untuk melakukan download. Nah, di sini kalian bisa pilih macOS, Ubuntu atau Windows sesuai dengan OS yang terinstall di perangkat kalian. Setelah di download, kalian akan mendapatkan
software tersebut pada saat kita melakukan membuka software tersebut, jika datanya nyala itu dia akan disuruh melakukan login, dan kita hanya bisa memakai Kitsko ini selama 3 bulan. Cara mudahnya itu kalian tinggal matikan internet dari perangkat kalian, setelah itu login kembali dan dia akan seperti ini. Nah, untuk contoh penggunaan pertamanya itu kita bisa buat nah, di sini untuk awalan penggunaan software ini kita bisa membuat jaringan atau network sederhana. Kita bisa ambil laptop atau PC atau perangkat-perangkat lainnya gitu. Tapi di contoh ini kita akan menggunakan PC saja. Nah, di sini kita telah memiliki 2 PC, yaitu PC 0 dan PC 1. Di PC 1 ini kita bisa melakukan konfigurasi IP dengan cara masukkan IP. Untuk IP-nya itu di 692.168.168 dan 11. Ini untuk komputer pertama ya. IP ini seperti ini contohnya, benar. Jadi setelah itu kita keluar, kita ke default, setelah itu kita keluar, dan sebaliknya untuk di komputer kedua juga kita melakukan IP seperti ini. Itu sudah. Nah, untuk menghubungkannya kita tuh kan butuh kabel UTP. Di sini kita lihat kabelnya itu yang ini, itu kita pasang. Tadi ada jadi di sini kita kan udah buat IP address-nya untuk masing-masing komputer. Kita bisa lihat di sini untuk IP address-nya kan sudah terlihat. Itu 192.168.1.1 dan sebaliknya di sini juga IP-nya itu 192.168.1.1. Untuk cara tahu kita ini terhubung atau tidak, kita bisa melakukan run dengan cara ping. Kita sebutkan IP-nya 192.168.1.2. Contoh di sini. Ini benar ya? Iya benar.
jika dia keluarnya seperti ini berarti jaringan penghubung dari antara PC 0 dan PC 1 berhasil ya. Dan juga untuk tesnya juga kita bisa dengan cara kita pilih sampel PUD ini ya, dari PC 1 ke PC, mengirimkan data dari PC 1 ke PC 0. Nah, jika berhasil dia akan muncul seperti ini, sukses, statusnya itu sukses. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang jaringan dan praktek singkatnya, dan mohon maaf jika ada gangguan semacamnya, dan juga dari kata-kata saya yang kurang jelas atau muter-muter, saya mohon maaf dan saya akhiri. Terima kasih telah menonton video ini.